Hai Bunda-Bunda, sempat viral nih bulan-bulan kemarin ya, kepala bayi tertinggal di rahim saat persalinan di Bangkalan, Puskesmas Bangkalan di Madura ya. Jadi pasiennya itu namanya Mukaroma, usia 25 tahun, katanya pasien itu udah mules-mules nih, datanglah ke Puskesmas. Pembukaannya katanya pembukaan 4, diperiksalah sama bidan di sana, katanya denyut jantung janinnya memang sudah tidak terdengar, ya kemungkinan sudah meninggal di dalam kandungan. Nah setelah tahu itu ya mungkin ibunya sedih, keluarga sedih, dan pihak keluarga juga katanya minta dirujuk ke puskesmas ke rumah sakit aja. Tapi katanya bu bidannya nolak atau ya dicegah lah, intinya lahirnya ini di sini aja. Katanya alasannya ya yang saya baca, yang saya dengar katanya dokternya belum mendapat konfirmasi lah. Terus dokternya juga katanya nakut-nakutin kalau misalnya di rumah sakit katanya takutnya nggak dioperasi atau apapun itulah katanya gitu. Dan setelah itu pasiennya juga katanya dikasih suntikan untuk mempercepat mules. Jadi untuk merangsang mulesnya lebih bagus lagi gitu kan. Nah pasiennya kan udah kesakitan ya. Pasiennya itu udah dari pembukaan 8 juga katanya udah meronta-ronta pengen cepet dirujuk katanya gitu. Tapi ternyata dilahirkanlah sampai pembukaan lengkap. Nah sampai akhirnya kejadian lah itu si kepala bayi putus, tertinggal si kepala bayinya di dalam rahim. Oke Bunda, kita bahas dulu mengenai sungsangnya. Nah, seperti Bunda lihat seperti gambar, ya sungsang itu kan memang suatu ketidaknormalan posisi ya. Artinya kepala yang harusnya di bawah ini tidak, malah jadi bokong yang di bawah. Nah, ini tuh sebenarnya persalinan yang beresiko. Makanya dokter kandungan itu rata-rata kalau misalnya tahu ibu hamil sungsang, biasanya direkomendasikan untuk dilakukan operasi sesar karena ya beresiko banget gitu loh. Kalaupun memang ada persalinan normal, bisa lahir normal, itu pun karena mungkin berat janinnya itu mendukung ya, nggak terlalu besar. Terus jalan lahirnya juga bagus, nggak ada masalah gitu loh. Jadi ya terus bidannya juga kompeten melakukan manuver-manuver untuk melahirkan persalinan sungsang. Nah, yang salah di sini sepertinya walaupun sudah UFD atau sudah meninggal di dalam kandungan, para tenaga medis dan nakesnya itu tidak merujuk ke rumah sakit gitu. Padahal pasien katanya minta. Tapi mungkin ya pihak-pihak nakes dan tenaga medis di sana sudah siap ya, merasa sudah siap akan bisa melahirkan persalinan sungsang dengan IUFD, ya mungkin ya udah lakuin aja gitu. Nah, sebenarnya kan kalau persalinan seperti itu kan harus dikaji lagi ya. Kira-kira bagusnya sih sebelum persalinan USG dulu kan. Nah, itu tuh biar ketahuan nih, ini nih ada panggul sempit enggak gitu. Padahal katanya ini tuh usia kandungannya itu baru 8 bulan loh. Jadi belum cukup bulan, dan itu beratnya itu baru atau kurang dari 2 kilo. Sebenarnya itu untuk persalinan kalau misalnya panggulnya aman, ya insya Allah lahir aja sih sebenarnya, walaupun sungsang ya. Tapi ya mungkin karena memang ada indikasi panggul sempit mungkin ya. Nah kita nggak tahu sih, soalnya kan kita nggak mengkaji lebih dalam lagi. Nah, poin kedua, kenapa memberikan suntikan untuk merangsang mulesnya itu diberikan di puskesmas? Sebaiknya kan kalau pemberian suntikan untuk meningkatkan his atau mules itu kan diberikannya di rumah sakit ya, karena di rumah sakit lebih aman kalau terjadi apa-apa, kalau ada apa-apa ya kan. Nah ini nih, bidan-bidan kan diajarkan ya manuver untuk persalinan sungsang sebenarnya. Tapi persalinan sungsang juga sebenarnya beresiko, dan bidan-bidan kompeten lah yang bisa melahirkan sungsang gitu. Jadi ada manuver dan tekniknya. Tapi ingat, berat badan harus mendukung, jalan lahir harus aman, dan yang pasti his pasien itu harus kuat, harus bagus. Nah, pokoknya buat bunda-bunda ya, untuk pelajaran ya di kasus ini. Kalau misalnya di trimester 3 didiagnosa sudah sungsang, cobalah untuk menerima saja. Lebih baik dilakukan operasi sesar, ikuti anjuran dokter. Nah, Bunda jangan lupa juga kontrol rutin ya. Jadi itu untuk memastikan kehamilan kita sehat atau tidak, tahu posisi bayi kita apakah normal atau tidak. Ya kan kalau misalnya ketahuan sungsang dari awal kan lebih enak ya. Kita bisa menentukan jadwal, tanggal berapa nih kita sesar, nggak perlu lagi nunggu mules. Nah, untuk bahas nih kasus IUFD-nya. IUFD itu kan artinya bayi meninggal di dalam kandungan ya. Intinya setelah bayi 20 minggu, bayi dikatakan meninggal di dalam kandungan dan berat janin itu harus di atas 350 gram. Itu namanya IUFD atau meninggal di dalam kandungan. Makanya Bunda harus rajin kontrol itu ya gitu, biar mencegah hal ini gitu. Kalau misalnya gerak janin berkurang, kita harus lebih aware, kita harus lebih
respect gitu. Kita cepet-cepet periksa ke dokter kandungan lah, ke bidan lah, untuk memastikan ini kenapa kok gerak janin berkurang. Sebenarnya banyak faktor kalau IUFD itu. Ada yang karena memang penyakit ibunya, kayak misalnya darah tinggi, diabetes, dan masih banyak lagi. Terus ada perdarahan kah, terus ada masalah di plasenta, dan masih banyak lagi. Yang pasti intinya sebenarnya IUFD itu bisa dicegah, asal kitanya lebih hati-hati ya bunda ya. Oke, pokoknya intinya pada saat sungsang ya ikutin anjuran dokter. Kalau misalnya minta sesar, disesar aja udah, oke? Dan karena persalinan normal sesar sebenarnya sama aja.